Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil final project kelompok kami. Pertama, kami membuat aplikasi web sistem akademik kampus. Kemudian untuk anggota kelompok 5 sendiri yaitu saya, Fudki Effendi, dan teman saya Putri Salsabila. Oke, berikutnya teman saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar teori yang dibutuhkan untuk final project kami. Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu web statis. Website statis atau statis website adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak berubah-ubah. Sekali dibuat dan online di internet. Pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu web dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung, dalam artian penggunaan dapat menambah, memodifikasi ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Karena fungsi inilah, ngoding web dinamis menjadi lebih rumit daripada ngoding web statis. Selanjutnya, pengertian PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript yang diproses pada web browser atau client. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware perangkat lunak berpemilikan yang penggunanya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU (General Public License) atau GPL sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Oke, berikutnya di sini adalah desain layout dari aplikasi web, tapi saya akan langsung saja menjelaskan mengenai uh, hasil websitenya, hasil akhir dari websitenya. Untuk website kami hosting menggunakan web hosting gratis yang bernama 000 web host, yang di bawah sini bisa dilihat. Dan website kami bisa diakses melalui URL ini, advance.000webhostapp.com. Jadi website kami sudah kami online-kan menggunakan web hosting gratis, dan ini merupakan tampilan awalnya atau landing page, itu landing page.html. Pertama di sini ada header, yang dalam header ada sebuah navbar atau navigation bar, kemudian di main atau di kontennya ada sebuah illustration dan ada dua buah button, yaitu sign in dan sign up. Kemudian yang paling bawah akan ada sebuah footer. Oke, sekarang kita coba. Pertama kita sign in, masuk ke halaman sign in, dan berikut ini merupakan sebuah halaman sign in, akan menampilkan seperti ini. Sebelum kita memulai sign in, kita coba cek di database-nya dulu. Oke, di database-nya seperti ini. Sebenarnya nama database-nya itu db_academic, tapi karena di hosting ke 00 webhost berubah memiliki ID seperti ini, ID 7 yang kecil ini. Kemudian baru di underscore dan nama database kita. Dan di dalam database kita akan ada 3 buah tabel, yaitu mata kuliah, nilai akhir, dan user. Kita masuk ke tabel user. Tabel user ini nanti akan menyimpan data-data user, yaitu ada data yang disimpan berupa NIM, nama, email, password, address, dan semester. Dan berikut ini adalah data-data yang sudah tersimpan. Nanti saya akan mencoba login menggunakan email ini, advance.gmail.com, dan passwordnya 1234. Oke, itu untuk tabel user. Kita masuk ke tabel nilai akhir. Di tabel nilai akhir ini nanti akan menyimpan nilai KHS dari user. Di dalam ini strukturnya itu ada ID, NIM, kode MK, dan nilai. Jadi
nanti sesuai dengan NIM akan menampilkan nilainya dan kode MK. Dan ini yang sudah kita buat, pertama ada NIM 26, NIM 27, dan NIM 38. Yang lainnya nanti bisa dibuat akhir. Kemudian berikutnya ada tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini strukturnya itu ada ID, kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Ini nanti akan ada di KRS. Jadi di KRS nanti bisa kita tambah, kita delete, kita ubah. Oke, itu untuk database-nya. Kita langsung sign in menggunakan yang sudah tersimpan. Kita adivin.gmail.com dan passwordnya 1234. Kita sign in. Kita akan langsung masuk ke halaman Homes. Di halaman Home ini, pertama akan memunculkan tulisan selamat datang, dan ini nama lengkap kita, yang ini nanti diambil dari database, yang berupa nama lengkap kalau di database, atau full name atau name. Kemudian Home setelah ini itu dinamakan Jumbotron. Kemudian setelah Jumbotron akan ada card-nya ini yang kotak-kotak ini. Ini sebuah card. Jadi ada card pengisian KRS, card KHS, card profile, card edit nilai KS, dan ini administrasi keuangan. Yang untuk ini cuma untuk hiasan. Jadi untuk buttonnya masih disable, kita tidak bisa mengkliknya. Dan di sini ada tulisan still on development atau masih dalam tahap pengembangan. Kemudian berikutnya untuk card edit nilai ini, untuk mengaksesnya hanya bisa admin saja. Selain user admin tidak akan bisa mengakses. Karena ini user biasa, kita coba masuk ke card yang edit nilai. Kita klik go, maka akan menampilkan pesan error, mohon maaf Anda tidak mengakses halaman ini karena bukan seorang administrator. Pesan error seperti berikut. Kita klik OK, akan dikembalikan ke halaman home. Kemudian coba kita masuk ke card pengisian KRS, kita klik go, maka akan menampilkan halaman berikut. Pertama, di sini ada H2 atau H1 KRS mahasiswa, kemudian di sini ada data mahasiswa yang mengakses halaman ini. Di sini kita ambil dari database, kita cocokkan siapa yang masuk menggunakan akun mana, dan akan menampilkan akun yang sedang aktif. Kemudian di sini di halaman KRS ini akan ada create atau create, read, update, delete. Pertama ada create, kita bisa menambahkan KRS. Kemudian ada delete, kita bisa hapus, dan ada update, kita bisa ubah data. Pertama kita coba saja. Di sini ada sebuah mata kuliah yang namanya Kewirausahaan 3. Kita coba hapus. Maka akan menampilkan data berhasil dihapus, kita klik OK, kita scroll ke bawah dan akan hilang datanya. Sekarang kita coba buat lagi, tambah, kita masukkan kode MK-nya, kita masukkan nama mata kuliahnya, Kewirausahaan 3, Kewirausahaan 3, oke, kita masukkan jumlah hiasnya, misal 2 dan semester 4, kita tambah data, maka akan menampilkan data berhasil ditambahkan, kita klik OK, kita scroll ke bawah, nanti akan ada yang di paling bawah. Itu untuk grade-nya, coba kita ubah, kita modify, kita ubah, masukkan kode mata kuliahnya, namanya dari kewirausahaan 2 kita ubah dari kewirausahaan 3 ke kewirausahaan 2, kemudian coba SKS-nya 2, semesternya 4, kita ubah data, cuman kita ubah namanya. Kalau data berhasil diubah, kita klik OK, kita scroll paling bawah dan akan berganti ke kewirausahaan 2. Oke, berikutnya seperti itu untuk halaman ini. Kemudian kita kembali, kita coba halaman yang lain. Sekarang kita coba masuk ke halaman KHS atau kartu hasil studi. Akan menampilkan seperti berikut. Di KHS ini kita akan mengambil semua datanya dari database, dan nilai akhirnya sesuai yang ada di database. Nilai akhirnya
sesuai dengan user yang aktif seperti yang tadi saya jelaskan di database. Oke, kita kembali, kemudian masuk ke halaman profil. Untuk halaman profil ini nanti akan menampilkan profil pengguna yang sedang aktif. Maaf, ini karena agak lama internetnya. Kita refresh dan menampilkan seperti berikut. Pertama ada gambar ilustrasi, kemudian ada nama yang ini nanti diambil dari database, kemudian ada NIM, kita ambil dari database, ada email, ada address, dan ada semester. Kemudian coba kita kembali, nanti kita logout, kita buat sebuah user baru. Oh, ini tidak bisa diakses dan ini hanya admin tadi. Coba kita buat user baru aja sekarang. Kita logout. Kita buat, tadi kita masuk ke halaman sign up, kita buat sebuah user baru, masukkan NIM-nya 19.10.14.138. Oke, kita masukkan namanya, misal Putri Sabila. Kemudian email address-nya putri@gmail.com yang mudah saja. 1234. Kemudian gitar semester 4 atau address-nya talent aja. Kemudian kita klik sign up, maka data-data ini nanti akan disimpan ke database. Kita sign up, akan menunjukkan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita masuk ke halaman home dengan welcome yang sesuai dengan yang kita isikan tadi. Selamat datang dan nama yang kita masukkan di registrasi tadi, di sign up tadi. Kemudian coba kita buka KRS. Kita reload. Oke, kita buka KRS, nanti akan sama seperti tadi dan ini sudah kebiasaan 2. Jadi sama, kita buka KHS. Karena ini user baru jadi masih kosong, yang cuma saya isi hanya ini. Coba kita nanti isi menggunakan user admin. Kita buka profil. Nah, profilnya sudah mengambil dari database, jadi ini sudah berbeda dari yang tadi. Address, email, semester, dan name, dan nama. Sekarang karena ini tadi cuman ini yang masih diisi nilainya, kita coba isi nilai yang lain. Pertama kita logout dulu, kemudian masuk menggunakan alamat admin, user admin. Kita sign in, akan menampilkan selamat datang admin. Ini sudah mengambil dari database. Kemudian kita langsung saja ke edit nilai KHS-nya. Masukkan NIM-nya tadi 38. Misal mata kuliah yang lain, jaringan komputer, kita masukkan A. Oke, akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Ini sudah masuk ke database. Kita tambahkan lagi mata kuliah RPL. Kita sekarang ganti B. Kita tambah data. Oke, data berhasil ditambahkan. Satu lagi kita coba. APS. Kita masukkan C. Tambah data. Ini mungkin karena sudah dirubah jadi menampilkan data gagal ditambahkan. Kita coba yang sekiranya belum dirubah sama sekali, mungkin ini pemrograman web, datanya mungkin masih belum dirubah. Tambah data. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita kembali, kita logout, masuk menggunakan user Putri tadi yang baru dibuat. Jadi emailnya putri@gmail.com, passwordnya 1234, kita sign in. Oke, masuk.
Sekarang kita buka card KHS-nya, maka datanya berhasil ditambahkan. Pertama ada jaringan komputer, ada RPL, dan pemrograman web, sesuai yang kita isikan tadi. Oke, itu untuk demo hasil akhir websitenya. Sekarang saya akan menjelaskan source code-nya. Kita buka yang ini. Oke, pertama ada empat buah folder, yang mana pertama ada folder assets. Di sini kumpulan dari ilustrasi-ilustrasi yang digunakan dalam website ini. Kemudian ada folder CSS di sini untuk mendesain dari layout halaman ini, semua halaman maksudnya. Folder CSS. Kemudian ada folder koneksi di sini, nanti ada untuk koneksi dengan database. Untuk yang saya buka ini masih terkoneksi dengan database dan web server lokal, tapi yang saya tunjukkan ini sudah menggunakan web host, jadi sudah berbeda nanti isian dari password dan username dan database-nya nanti tergantung dari web hosting-nya. Itu untuk koneksi. Kemudian di luar ada halaman, ada file index.php yang di sini gunanya nanti ketika folder ini dibuka akan langsung memindahkan halamannya yang bernama landingpage.html dan langsung exit. Jadi setelah folder ini dibuka di web server akan langsung berpindah ke landingpage.html yang ini. Di halaman landingpage.html di sini kita mendeklarasikan sebuah perintah ini, yang dimana ini adalah untuk menggunakan sebuah framework CSS yang bernama Bootstrap. Jadi kita harus mendeklarasikan ini, dan juga yang di bawahnya kita ada ini masih sama dengan Bootstrap tadi. Untuk Bootstrap-nya ini kita menggunakan yang Bootstrap online, jadi untuk mengakses halaman ini harus menggunakan koneksi internet, maka stylenya akan mengikuti Bootstrap. Jika offline, stylenya akan tidak terpanggil, jadi Bootstrap-nya tidak akan jalan kalau tanpa internet. Di sini kita bukan membuat sebuah style sendiri, yang ini tadi, ini di luar Bootstrap-nya. Oke, pertama langsung di halaman bodinya kita buat section, ini di landing page tadi ada sebuah navbar, navigation bar, kemudian ada ini drop down link, itu akademik, KRS, kemudian ada button, yaitu button sign in dan button sign up. Yang ini untuk button sign in, ini untuk button sign up. Kemudian yang ini untuk memanggil aset building-nya. Begitu untuk halaman landing page-nya. Kalau kita klik sign in, langsung akan diarahkan ini ref diarahkan ke halaman sign in dan PHP. Kita buka sign in dari PHP, kita scroll. Oke, di sign in dari PHP akan menjalankan sebuah session, ini session start. Jadi menjalankan sebuah session dan membutuhkan sebuah koneksi dari web servernya. Kemudian di sini ada sebuah perkondisian di mana kalau sign in button-nya ditekan, nanti akan melakukan statement ini. Jadi pertama akan mengambil data sign in, mengambil data email dari form sign in, dan mengambil data password di form sign in, dimasukkan ke variabel ini, variabel email, variabel password. Kemudian di sini kita membuat sebuah session yang bernama user email, kita masukkan ke variabel email. Kemudian berikutnya di sini kita membuat sebuah variabel SQL, di mana variabel ini di dalamnya ada MySQL query. Kita membuat sebuah koneksi ke database, kemudian query-nya ini kita memanggil semua data dari tabel user, di mana email dan password-nya sama dengan yang kita masukkan di
form. Jadi di sini adalah sebuah pencocokan, di mana kalau datanya cocok atau ada di dalam database akan langsung membuat sebuah session login true. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman home.php. Jika datanya salah, akan menghasilkan sebuah invalid. Ini masih sama, kita menggunakan Bootstrap untuk formnya, untuk mempermudah. Kemudian di sini kita buat desainnya, cocokkan tadi. Oke, begitu. Sekarang kita coba ke halaman home. Untuk halaman home, pertama kita menjalankan session juga, kemudian kita memerlukan koneksi. Berikutnya ada perkondisian, di mana kalau di halaman home, yang bisa mengakses halaman home ini kalau sudah melewati sign in atau sign up. Jika tidak melewati itu semua, langsung kita klik ke URL, akan kita langsung arahkan balikan ke sign in. Jadi harus melewati prosedur yang ada. Kemudian berikutnya kita buat session lagi. Ini di sini kita panggil semua data dari database, yang dimana emailnya sama dengan username yang ada di database. Maka nanti akan menampilkan yang ini. Untuk itu tadi akan menampilkan yang ini. Namanya ini diambil dari database. Oke, berikutnya masih sama, kita buat. Oke, di sini di body kita membuat sebuah jumbotron atau ini biasa disebut jumbotron. Kemudian jumbotron ini bawaan dari Bootstrap, kita bisa memanfaatkannya. Kemudian di bawah jumbotron ada sebuah card yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 card. Card ini juga bawaan dari Bootstrap, bisa memanfaatkan di Bootstrap, di dokumentasi Bootstrap. Dan ini untuk ilustrasi dari card-nya, ini untuk title dari card, ini untuk deskripsi dari card, dan ini untuk button di card-nya. Kalau diklik akan pindah ke halaman krs.php untuk yang ini. Oke, itu untuk halaman home, jadi sama semua untuk card-nya. Kita pindah ke krs.php. Kita masuk dulu. Oke, pertama di KRS kita juga membuat sama seperti sebelumnya, kita membuat session, menjalankan session, kemudian kita memerlukan koneksi, kemudian kita mengecek apakah ada session yang aktif, kemudian kita data user, kita membuat sebuah query, MySQL query, di mana mengambil semua data dari tabel user, di mana emailnya sama dengan username. Kemudian kita buat select bintang from mata kuliah, dan nanti akan kita tampilkan ke sini. Jadi data usernya kita akan tampilkan di sini. Jadi kalau user lainnya mengakses, akan sesuai dengan data user tersebut. Oke, berikutnya akan ada form. Sini ada form, kemudian ada hapus, button ubah, ini button hapus, button ubah. Dan ini masih Bootstrap-nya. Oke, itu untuk halaman KRS. Kita ke halaman KRS. Oh ya, di sini kan ada button tambah dan ubah dan hapus. Kita coba langsung ke situ dulu, ke tambah. Ini untuk tambahnya. Jadi kalau klik tambah, kan menampilkan yang ini, source code-nya. Kalau button tambahnya diklik, nanti akan mengambil data-data dari form, kemudian data-data ini
data-data ini kita masukkan ke database menggunakan perintah SQL yang ini. Insert into tabel mata kuliah. Ini values-nya yang kita isikan. Kemudian jika berhasil akan menampilkan ini, jika berhasil akan menampilkan alert data berhasil ditambahkan, jika gagal ditambahkan. Itu untuk tambah mata kuliahnya, ada form untuk kodenya, form untuk nama mata kuliah, form untuk jumlah SKS, dan form semester. Dan ada button kembali dan button submit, button tambah data. Untuk tambah data, kalau kita klik button hapus akan langsung ini. Kalau kita button hapus akan mengambil ID dari ini. Kalau kita coba hover ini, nanti di bawah sini akan ada ID-nya. Ini ID 2, ID 3, yang bawah sini ID 4, jadi akan menghapus per ID-nya. Ini delete from mata kuliah where ID sama dengan ID. Jadi jika berhasil akan menampilkan alert data berhasil dihapus, gagal akan menambahkan alert data gagal dihapus. Itu untuk hapusnya. Kemudian berikutnya ke ubah data. Untuk ubah data ini nanti akan sama seperti yang create atau tambah data. Nah, ubah data ini. Jadi kita mengambil semua data dari form ini, kemudian kita update datanya menggunakan SQL ini, update mata kuliah set kode MK sama dengan kode MK, nama MK dengan nama MK, SKS dengan SKS, semester dengan semester, dan yang ID-nya sama dengan yang dimasukkan. Kemudian jika berhasil menampilkan data berhasil diubah, gagal diubah. Dan untuk formnya masih sama seperti tadi, cuman beda di name-nya. Itu untuk ubah. Berikutnya ke yang source code KHS. Di source code KHS ini, jadi pertama sama seperti sebelumnya, kita membuat session, require koneksi, dan mengecek apakah ada sessionnya aktif. Kemudian di sini kita mengambil semua data user yang ada di database. Kemudian jika kita buat sebuah perintah query atau SQL seperti berikut ini nanti fungsinya akan mengambil data sesuai dengan name yang sedang aktif atau user sedang aktif. Jadi jika usernya yang saat ini usernya adalah Putri, maka akan mengambil data dari database yang name-nya Putri atau 19/10/1438. Oke, selanjutnya form-formnya masih sama. Ini nanti kita cuman menampilkan datanya per tabel. Berikut ini untuk KS-nya ada nilai akhir. Oke, kita kembali, kita masuk ke profile. Di halaman source code untuk profilnya sendiri seperti berikut. Di sini kita cek apakah ada session, dan kita ambil data usernya. Di sini kita tampilkan nanti datanya. Kemudian untuk tombol logout ini, yaitu jika tombol logout ditekan, kita buat insert, tombol logout ditekan akan melakukan perintah berikut. Jadi sessionnya kita buat kosong agar hilang, dan kita buat session unset. Ini juga untuk menghilangkan, dan session destroy untuk menghancurkan session. Kemudian setelah semua sessionnya dihapus, akan memindahkan ke halaman sign in dari PHP. Jadi setelah logout nanti akan kembali ke halaman sign in. Jadi kita harus login lagi atau sign in lagi atau sign up. Itu untuk penjelasan dari saya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau
Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.